Maxon Wu, si tabib ajaib. By Kikson. Bab 112 Batu Judi. Keturunan Maxon Wu memiliki cara untuk meramal, tapi dia mengerahkan seluruh energinya untuk medis dan seni bela diri, dan metode lainnya hanya sekilas dan tidak ada penelitian mendalam. Dia berkata dengan ringan, "Aku hanya tahu sedikit, tetapi cukup bagiku untuk melihat trik orang itu." Surya Tang merenung, ketika orang itu pergi, dia meninggalkan kalimat yang mengatakan bahwa seseorang akan dikirim di masa depan, dan aku harus mematuhi perintah orang itu tanpa syarat, jika tidak aku akan menderita bencana. Maxon Wu berkata, "Jadi orang itu telah muncul dan Miguel Tang memberitahumu." Surya Tang mengangguk, "Miguel menunjukkan padaku seutas manik-manik Buddha, yang merupakan milik tuannya. Dia juga mengatakan bahwa tuannya telah mengirim seorang agen dan memintaku untuk menyerahkan semua aset keluarga Tang kepadanya. Apakah kamu percaya?" Maxon Wu bertanya padanya. Surya Tang menghela nafas, "Sejujurnya, aku ragu." Maxon Wu menggelengkan kepalanya, "Ini adalah situasi serial. Jika kamu percaya padanya, kamu akan memberikan kekayaanmu." Surya Tang, "Tapi Miguel bukan orang luar, dia anakku." "Apakah dia anakmu?" Maxon Wu berkata tiba-tiba. Surya Tang terkejut dan menatap Maxon Wu dengan heran, "Apa yang kamu katakan?" Maxon Wu berkata, "Maksudku, Miguel Tang bukan putra kandungmu." "Tidak mungkin." Surya Tang berkata dengan tegas, "Jika bukan anakku, siapa lagi?" Setiap pria yang mendengar ini enggan untuk mempercayainya, karena itu menyangkut martabat seorang pria. Maxon Wu menghela nafas pelan, "Tren meridian orang sering diturunkan dari ayah ke anak. Distribusi meridian ayah dan anak setidaknya 70% serupa. Dan meridian kalian berdua bahkan tidak 10% serupa, jadi itu berarti kalian tidak memiliki hubungan darah." Surya Tang bergumam, "Tidak mungkin, dia tumbuh seperti aku sejak dia masih kecil." Menampilkan seseorang sebenarnya sangat mudah dilakukan, seperti operasi plastik. Pikirkanlah, apakah Miguel Tang telah banyak berubah? Surya Tang tertegun sejenak. Setelah berpikir sejenak, wajahnya berubah, dan dia berkata, dia pergi ke luar negeri untuk belajar ketika dia berusia 13 tahun. Setelah kembali ke China, aku merasakan perubahan besar. Apakah dia melakukan operasi plastik di luar negeri? Itu benar. Maxon Wu berkata, di mata dokter, wajahnya telah pernah dioperasi setidaknya di selusin tempat, tulang pipi, dagu, mata, hidung, semuanya. Seorang pria, terutama seperti dia, apakah pria kaya membutuhkan operasi plastik? Kalau operasi plastik, pasti ada tujuan lain. Surya Tang duduk dengan lemah dan bergumam, "Miguel bukan anakku." Lalu, anak siapa dia? Dia sepertinya telah menemukan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berkata, "Tuan Wu, anak siapa ini?" Maxon Wu berkata dengan enteng, "Aku tidak tahu. Tetapi bahkan jika itu bukan orang itu pasti seseorang di sekitarnya. Jika kamu menyerahkan Tang Scorp ke Miguel Tang, itu berarti kamu menyerahkannya kepada orang itu." Pada saat ini, Surya Tang percaya setidaknya 70%, dan matanya berkilat marah, sungguh metode yang brilian. Sungguh desain yang hebat. Maxon Wu memandangnya, ini disebut merpati yang menduduki sarang murai. Mereka melihat bahwa kamu ditakdirkan untuk menjadi kaya dan mulia, jadi mereka mengirim orang untuk mendekatimu untuk membuatmu berpikir bahwa semua yang kamu dapatkan adalah karena mereka, yang membuat kamu merasa kagum, dan akhirnya rela memberikan segalanya. Pikirkan, mengapa mereka mulai saat ini? Maxon Wu bertanya padanya. Surya Tang menyipitkan matanya, "Karena aku mungkin mati karena sakit dan tidak memiliki nilai guna, mereka harus mengambil tindakan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tuan Wu dapat menyelamatkanku."
Itu benar. Maxon Wu mengangguk. Mari kita pikirkan mengapa Miguel Tang mentransfer asetnya ke keluarga yang sebelumnya. Keluarga yang... Hati Surya Tang tenggelam. Mungkinkah keluarga yang juga dikendalikan oleh mereka? Maxon Wu berkata, aku tidak tahu tentang keluarga yang... Tetapi ada berbagai tanda bahwa masalah ini harus tidak dapat dipisahkan dari keluarga yang... Surya Tang jatuh ke dalam ingatan dan berkata, tidak lama setelah orang itu pergi, aku bertemu Jenny Yang. Pada saat itu, aku masih junior, tetapi dia adalah wanita tertua dari keluarga Yang. Pada saat itu, keluarga yang sudah duduk di atas miliaran dolar. Orang kaya memiliki pengaruh yang kuat baik dalam hitam maupun putih. Sekarang ketika aku memikirkannya, aku dapat berhasil dengan cepat tanpa bantuan keluarga Yang. Maxon Wu berkata, itu benar, sumber keuangan keluarga Yang, ditambah keberuntunganmu, tidak bisakah kamu menjadi kaya dan mulia? Surya Tang tersenyum pahit, tapi, siapa yang bisa mengatur situasi yang begitu mengejutkan? Siapa mereka? Setelah 10 tahun perencanaan, mereka siapa yang bisa menunggu? Maxon Wu berkata, kamu salah. Mereka bisa mengendalikan keluarga Tang, keluarga Yang, dan keluarga kaya lainnya. Surya Tang tiba-tiba merasakan ketakutan yang kuat, dan bergumam, bahkan jika aku tahu semua ini, bisakah aku bersaing dengan mereka? Maxon Wu terdiam untuk waktu yang lama, dan dia berkata, aku tidak tahu. Aku tidak dapat membayangkan seberapa kuat kekuatan seperti itu. Miguel Tang mengancamku sebelumnya bahwa dia mengenal seorang pangeran dari keluarga Guwu. Mungkin pangeran akan ada hubungannya dengan kekuatan ini. Surya Tang tampaknya menjadi tua tiba-tiba, jadi, aku hanya bisa menundukkan kepala dan menerima nasib. Maxon Wu tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah kamu lupa? Aku juga bisa meramal. Surya Tang terkejut, dia menatap Maxon Wu, Tuan, maksudmu Anda meramal untukku? Maxon Wu tersenyum sedikit, mengeluarkan 5 koin Five Emperor dari tangannya, menekuk telapak tangannya terbalik, menggumamkan sesuatu, dan kemudian melemparkan koin tembaga ke atas meja. 5 koin tembaga tersebar secara acak, dia membuka Eye of Dimension dan melihat pola samar pada 5 koin tembaga. Dia menutup matanya, merenung untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berkata, kamu bisa hidup sampai 103 tahun. Surya Tang sedikit terkejut, bisakah aku hidup begitu lama? Maxon Wu berkata sambil tersenyum, jadi kamu tidak perlu memperhatikan orang-orang ini. Selama kamu tidak mati, kamu masih akan bertanggung jawab atas keluarga Tang. Surya Tang berkata, tapi, bagaimana jika mereka menyerangku? Tidak. Maxon Wu sangat yakin, heksagram mengatakan bahwa kamu dapat hidup sampai 103 tahun dengan damai dan riang. Jika mereka menargetkanmu, heksagram tidak akan berwarna seperti ini. Surya Tang sedikit tidak yakin, Tuan Wu, kamu mengatakan bahwa pihak lain mengatakan pepatah sebelumnya, maka sekarang kamu sedang mengatakan apa? Maxon Wu berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja itu adalah ramalan. Tubuh Surya Tang terkejut, dia sebenarnya lebih pintar dari orang itu. Maxon Wu menyimpan uangnya dan berkata, tenang. Malam ini, aku akan menginap di keluarga Tang. Surya Tang menarik napas dalam-dalam, Tuan Wu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Maxon Wu berkata, hanya ada 2 orang yang bisa kamu percaya sekarang, Harley Tang dan Clarice Tang. Mereka adalah kerabat sejatimu. Surya Tang menghela nafas pelan, Harley telah menderita. Mengetahui bahwa hanya Harley Tang yang merupakan kerabat darahnya, dia sangat menyesalinya. Maxon Wu berkata, jangan sebut ini. Tuan Tang, siapa pemilik Tang's Corp sekarang? Surya Tang berkata, ekuitas ada di tanganku. Bersambung. Maxon Wu, si tabib ajaib.
by Kikson. Bab 112 Batu Judi. Keturunan Maxon Wu memiliki cara untuk meramal, tapi dia mengerahkan seluruh energinya untuk medis dan seni bela diri, dan metode lainnya hanya sekilas dan tidak ada penelitian mendalam. Dia berkata dengan ringan, "Aku hanya tahu sedikit, tetapi cukup bagiku untuk melihat trik orang itu." Surya Tang merenung, ketika orang itu pergi, dia meninggalkan kalimat yang mengatakan bahwa seseorang akan dikirim di masa depan, dan aku harus mematuhi perintah orang itu tanpa syarat, jika tidak aku akan menderita bencana. Maxon Wu berkata, "Jadi orang itu telah muncul dan Miguel Tang memberitahumu." Surya Tang mengangguk, "Miguel menunjukkan padaku seutas manik-manik Buddha, yang merupakan milik tuannya. Dia juga mengatakan bahwa tuannya telah mengirim seorang agen dan memintaku untuk menyerahkan semua aset keluarga Tang kepadanya. Apakah kamu percaya?" Maxon Wu bertanya padanya. Surya Tang menghela nafas, "Sejujurnya, aku ragu." Maxon Wu menggelengkan kepalanya, "Ini adalah situasi serial. Jika kamu percaya padanya, kamu akan memberikan kekayaanmu." Surya Tang, "Tapi Miguel bukan orang luar, dia anakku." "Apakah dia anakmu?" Maxon Wu berkata tiba-tiba. Surya Tang terkejut dan menatap Maxon Wu dengan heran, "Apa yang kamu katakan?" Maxon Wu berkata, "Maksudku, Miguel Tang bukan putra kandungmu." "Tidak mungkin." Surya Tang berkata dengan tegas, "Jika bukan anakku, siapa lagi?" Setiap pria yang mendengar ini enggan untuk mempercayainya, karena itu menyangkut martabat seorang pria. Maxon Wu menghela nafas pelan, tren meridian orang sering diturunkan dari ayah ke anak. Distribusi meridian ayah dan anak setidaknya 70% serupa. Dan meridian kalian berdua bahkan tidak 10% serupa, jadi itu berarti kalian tidak memiliki hubungan darah. Surya Tang bergumam, "Tidak mungkin, dia tumbuh seperti aku sejak dia masih kecil." Menampilkan seseorang sebenarnya sangat mudah dilakukan, seperti operasi plastik. Pikirkanlah, apakah Miguel Tang telah banyak berubah? Surya Tang tertegun sejenak. Setelah berpikir sejenak, wajahnya berubah, dan dia berkata, dia pergi ke luar negeri untuk belajar ketika dia berusia 13 tahun. Setelah kembali ke China, aku merasakan perubahan besar. Apakah dia melakukan operasi plastik di luar negeri? Itu benar. Maxon Wu berkata, di mata dokter, wajahnya telah pernah dioperasi setidaknya di selusin tempat, tulang pipi, dagu, mata, hidung, semuanya. Seorang pria, terutama seperti dia, apakah pria kaya membutuhkan operasi plastik? Kalau operasi plastik, pasti ada tujuan lain. Surya Tang duduk dengan lemah dan bergumam, "Miguel bukan anakku." Lalu, anak siapa dia? Dia sepertinya telah menemukan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berkata, "Tuan Wu, anak siapa ini?" Maxon Wu berkata dengan enteng, "Aku tidak tahu. Tetapi bahkan jika itu bukan orang itu pasti seseorang di sekitarnya. Jika kamu menyerahkan Tang Scorp ke Miguel Tang, itu berarti kamu menyerahkannya kepada orang itu." Pada saat ini, Surya Tang percaya setidaknya 70%, dan matanya berkilat marah, sungguh metode yang brilian. Sungguh desain yang hebat. Maxon Wu memandangnya, ini disebut merpati yang menduduki sarang murai. Mereka melihat bahwa kamu ditakdirkan untuk menjadi kaya dan mulia, jadi mereka mengirim orang untuk mendekatimu untuk membuatmu berpikir bahwa semua yang kamu dapatkan adalah karena mereka, yang membuat kamu merasa kagum, dan akhirnya rela memberikan segalanya. Pikirkan, mengapa mereka mulai saat ini? Maxon Wu bertanya padanya. Surya Tang menyipitkan matanya, "Karena aku mungkin mati karena sakit dan tidak memiliki nilai guna, mereka harus mengambil tindakan." Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tuan Wu dapat menyelamatkanku. Itu benar.
Maxon Wu mengangguk, mari kita pikirkan mengapa Miguel Tang mentransfer asetnya ke keluarga yang sebelumnya. Keluarga yang... Hati Surya Tang tenggelam, mungkinkah keluarga yang juga dikendalikan oleh mereka? Maxon Wu berkata, aku tidak tahu tentang keluarga yang... Tetapi ada berbagai tanda bahwa masalah ini harus tidak dapat dipisahkan dari keluarga yang... Surya Tang jatuh ke dalam ingatan dan berkata, tidak lama setelah orang itu pergi, aku bertemu Jenny Yang. Pada saat itu, aku masih junior, tetapi dia adalah wanita tertua dari keluarga Yang. Pada saat itu, keluarga yang sudah duduk di atas miliaran dolar. Orang kaya memiliki pengaruh yang kuat baik dalam hitam maupun putih. Sekarang ketika aku memikirkannya, aku dapat berhasil dengan cepat tanpa bantuan keluarga Yang. Maxon Wu berkata, itu benar, sumber keuangan keluarga Yang, ditambah keberuntunganmu, tidak bisakah kamu menjadi kaya dan mulia? Surya Tang tersenyum pahit, tapi, siapa yang bisa mengatur situasi yang begitu mengejutkan? Siapa mereka? Setelah 10 tahun perencanaan, mereka siapa yang bisa menunggu? Maxon Wu berkata, kamu salah. Mereka bisa mengendalikan keluarga Tang, keluarga Yang, dan keluarga kaya lainnya. Surya Tang tiba-tiba merasakan ketakutan yang kuat, dan bergumam, bahkan jika aku tahu semua ini, bisakah aku bersaing dengan mereka? Maxon Wu terdiam untuk waktu yang lama, dan dia berkata, aku tidak tahu. Aku tidak dapat membayangkan seberapa kuat kekuatan seperti itu. Miguel Tang mengancamku sebelumnya bahwa dia mengenal seorang pangeran dari keluarga Guwu. Mungkin pangeran akan ada hubungannya dengan kekuatan ini. Surya Tang tampaknya menjadi tua tiba-tiba, jadi, aku hanya bisa menundukkan kepala dan menerima nasib. Maxon Wu tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah kamu lupa? Aku juga bisa meramal. Surya Tang terkejut, dia menatap Maxon Wu, Tuan, maksudmu Anda meramal untukku? Maxon Wu tersenyum sedikit, mengeluarkan 5 koin 5 Emperor dari tangannya, menekuk telapak tangannya terbalik, menggumamkan sesuatu, dan kemudian melemparkan koin tembaga ke atas meja. 5 koin tembaga tersebar secara acak, dia membuka Eye of Dimension dan melihat pola samar pada 5 koin tembaga. Dia menutup matanya, merenung untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berkata, kamu bisa hidup sampai 103 tahun. Surya Tang sedikit terkejut, bisakah aku hidup begitu lama? Maxon Wu berkata sambil tersenyum, jadi kamu tidak perlu memperhatikan orang-orang ini. Selama kamu tidak mati, kamu masih akan bertanggung jawab atas keluarga Tang. Surya Tang berkata, tapi, bagaimana jika mereka menyerangku? Tidak. Maxon Wu sangat yakin, heksagram mengatakan bahwa kamu dapat hidup sampai 103 tahun dengan damai dan riang. Jika mereka menargetkanmu, heksagram tidak akan berwarna seperti ini. Surya Tang sedikit tidak yakin, Tuan Wu, kamu mengatakan bahwa pihak lain mengatakan pepatah sebelumnya, maka sekarang kamu sedang mengatakan apa? Maxon Wu berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja itu adalah ramalan. Tubuh Surya Tang terkejut, dia sebenarnya lebih pintar dari orang itu. Maxon Wu menyimpan uangnya dan berkata, tenang. Malam ini, aku akan menginap di keluarga Tang. Surya Tang menarik napas dalam-dalam, Tuan Wu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Maxon Wu berkata, hanya ada 2 orang yang bisa kamu percaya sekarang, Harley Tang dan Clarice Tang. Mereka adalah kerabat sejatimu. Surya Tang menghela nafas pelan, Harley telah menderita. Mengetahui bahwa hanya Harley Tang yang merupakan kerabat darahnya, dia sangat menyesalinya. Maxon Wu berkata, jangan sebut ini. Tuan Tang, siapa pemilik Tang's Corp sekarang? Surya Tang berkata, ekuitas ada di tanganku. Bersambung. Maxon Wu